Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Febisinki, NPM 2014-42-00067. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan PLP1 di sekolah MTS Nurul Ikhwan Konsesi. Yang pertama yaitu ada visi sekolah Nurul Ikhwan Konsesi. Yang pertama, menuju peserta didik yang unggul, Islam dan populis. Nah, yang kedua, unggul, memiliki kualitas yang tinggi dalam penguasaan iptek dan imtak serta berjiwa kompetitif sebagai khalifah fil ardi. Yang ketiga, Islami, memiliki kesalahan dan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman dalam hidup dan kehidupan. Dan selanjutnya ada populis, diakui, diterima, dan dibutuhkan oleh semua lapisan masyarakat. Yang selanjutnya yaitu ada misi sekolah Nurul Ikhwan Konsesi. Yang pertama, menyelenggarakan proses pembelajaran yang berorientasi pada mutu kelulusan berkualitas baik secara keilmuan maupun moral dan sosial. Lalu selanjutnya meningkatkan pencapaian prestasi akademik maupun non-akademik. Lalu membentuk peserta didik yang berakhlak dan berbudi pekerti luhur, mengoptimalkan penghayatan peserta didik terhadap nilai-nilai keislaman untuk dijadikan sumber kearifan bertindak, meningkatkan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan sosial budaya dan sekitarnya dengan nilai-nilai Islam, mengembangkan kemampuan belajar mandiri, berinisiatif, motivatif, kreatif, dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan prestasi di bidang pengembangan diri dan ekstrakurrikulum. Oke, slide selanjutnya yaitu tujuan sekolah Nurul Ikhwan Konsesi. Yang pertama, mengembangkan KTSP dengan dilengkapi silabus tiap mata pelajaran, rencana pelaksanaan pembelajaran, lembar kegiatan, dan sistem penilaian. Lalu yang kedua yaitu meningkatkan presentasi kelulusan ujian nasional menjadi 100%. Yang ketiga, meningkatkan angka presentasi siswa yang diterima di MA atau SMA. Selanjutnya, meningkatkan kemampuan berbicara aktif maupun pasif dalam bahasa Arab dan bahasa Inggris, mengembangkan kemampuan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi atau komputer, menciptakan proses pembelajaran yang mengasyikkan dan menyenangkan serta mencerdaskan. Lalu yang selanjutnya, meningkatkan pengetahuan siswa untuk mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian yang berjiwa ajaran agama Islam yang diimplementasikan melalui sholat berjamaah, diskusi keagamaan, khitbah, dan seni Islam. Lalu yang terakhir, meningkatkan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dalam lingkungan sosial, budaya, dan alam sekitarnya yang dijiwai ajaran agama Islam melalui kegiatan bakti sosial dan studi kenal sosial. Lanjut dari tujuan sekolah Nurul Ikhwan yaitu mengembangkan kurikulum dengan dilengkapi silabus tiap mata pelajaran, rencana pelaksanaan pembelajaran, lembar kegiatan siswa, dan sistem penilaian. Lalu selanjutnya mengembangkan program-program pengembangan diri. Lanjut, meningkatkan nilai rata-rata ujian nasional minimal sebesar 0,5. Lalu mengikut sertakan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam pelatihan peningkatan profesionalisme. Selanjutnya, memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana kegiatan pembelajaran serta sarana penunjang berupa tempat ibadah, kebun madrasah, tempat parkir, kantin sekolah, lapangan olahraga, dan WC sekolah. Melaksanakan manajemen berbasis sekolah dan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah secara demokratis, akuntabel, dan terbuka. Dan yang terakhir yaitu menggalang pembiayaan pendidikan secara adil dan demokratis, lalu memanfaatkan secara terancang serta dipertanggungjawabkan secara jujur, transparan, dan memenuhi akuntabilitas publik. Selanjutnya yaitu ada struktur organisasi sekolah mitra dari MTS
MTS Nurul Ikhwan. Yang pertama yaitu ada ketua yayasan yaitu Bapak Muhammad Fikri Al-Azhari. Lalu yang di bawahnya itu ada kepala madrasah yaitu Bapak Jirawan SE MPDI. Selanjutnya ada satuan kerja dari beberapa yaitu ada guru-guru, TU dan sebagainya. Selanjutnya itu sumber daya manusia. Nah, yang pertama ada jumlah peserta didik berdasarkan jenis kelamin. Untuk laki-laki ada 48 siswa dan untuk perempuan ada 47 siswa. Total dari seluruhnya yaitu ada 95 siswa-siswi. Yang kedua yaitu jumlah peserta didik berdasarkan usia. Untuk usia 6 tahun 6 sampai 12 tahun, untuk laki-laki ada 15, untuk perempuan ada 13, total 28. Dan untuk usia 13 sampai 15 tahun, laki-laki 31, perempuan ada 32 dan totalnya ada 63. Dan selanjutnya itu di usia 16 sampai 20 tahun, untuk laki-laki ada 2 orang, perempuan 2 orang. Dan totalnya ada 4. Jadi total keseluruhannya itu laki-laki 48, perempuan 47, dan totalnya ada 95. Selanjutnya itu jumlah siswa berdasarkan agama. Untuk agama Islam ada total laki-laki 48 dan perempuan 47, total semuanya 95. Untuk agama Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu itu tidak ada karena memang sekolah ini sekolah madrasah yang terkhusus untuk orang-orang Islam. Jadi untuk agama lainnya tidak ada, dan hanya semua siswa-siswi yang ada di Nurul Ikhwan itu Islam. Lalu selanjutnya ada jumlah siswa berdasarkan penghasilan orang tua atau wali. Nah, penghasilan dari rata-rata semua siswa-siswi di MTS Nurul Ikhwan itu yaitu 1 juta sampai 1.999.999 perak. Jadi rata-rata dari keseluruhan gaji orang tua dari siswa-siswi, orang tua siswa-siswi MTS Nurul Ikhwan yaitu 1 juta sampai 1.999.999 perak. Lalu yang selanjutnya yaitu jumlah siswa berdasarkan tingkat pendidikan. Jadi dalam tingkat pendidikan tingkat 7 ada untuk laki-laki ada 17 dan untuk perempuan ada 19. Jadi totalnya ada 36. Di tingkat 8 laki-laki ada 16, perempuan ada 18, dan untuk total keseluruhannya yaitu 34. Untuk tingkat 9 ada laki-laki ada 15, perempuan ada 10, dan total keseluruhannya 25. Nah, berikut adalah nama guru dan pegawai dari Sekolah MTS Nurul Ikhwan Konsesi di Dusun Sidorejo, Desa Pengarungan, Kecamatan Tergambal, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Berikut adalah lampirannya. Yang pertama yaitu ada Bapak Dirawan SE MPDI dengan berjenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir Sidorejo 15 April. Untuk sarana dan prasarana yang ada di MTS Nurul Ikhwan yaitu dari ruang kelas, total ruang kelas itu ada 3 dan semuanya baik, tidak ada yang rusak ringan, rusak sedang ataupun rusak berat. Lalu ada LCD ini totalnya ada 6. Lalu yang baik ada 3, tidak ada rusak ringan, rusak sedang 1, dan rusak berat ada 2. Selanjutnya yaitu ada prestasi dan kegiatan pendukung, yaitu yang pertama ada pramuka, itu sudah sampai jambore nasional, bola kaki kecamatan dan tingkat kecamatan dan antar desa, bola voli baru mulai pergerakan dan itu dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, dan Sabtu. Jadi minggu itu libur. Dan selanjutnya itu olimpiade sudah sampai di tingkat provinsi. Lalu ada parkir sekolah, ada kantin sekolah, toilet, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu mendeskripsikan kultur sekolah.
Jadi dari tahun 2009 hingga 2017, MTS Nurul Ikhwan Konsesi telah menamatkan 6 angkatan lulusan dengan jumlah lulusan orang, dan setiap tahun terjadi peningkatan jumlah siswa lulusan yang melanjutkan ke tingkat selanjutnya baik negeri maupun swasta. Dalam upaya meningkatkan mutu lulusan, kian hari kami sadari semakin penting di tengah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai modal bangsa dan dalam peningkatan daya saing dengan bangsa lainnya. Penguasaan pengetahuan dan teknologi sangat bergantung pada kemampuan lembaga pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan berpikir ilmiah, kritis, kreatif, dan inovatif. Lalu selanjutnya mendeskripsikan struktur organisasi dan tata sekolah. Struktur organisasi perusahaan merupakan suatu tingkatan atau susunan yang berisi pembagian tugas dan peran perorangan berdasarkan jabatannya di perusahaan. Umumnya, struktur perusahaan disusun dalam bentuk bagan atau garis hierarki dan berisi deskripsi dari tiap komponen perusahaan. Di slide selanjutnya yaitu mendeskripsikan peraturan dan tata tertib sekolah. Ketika sudah masuk pukul 7.15 waktu Indonesia Barat, siswa-siswi Nurul Ikhwan diharapkan sudah masuk dalam kelas. Jika waktu sudah lebih dari itu, siswa-siswi akan diberikan hukuman. Beragam hukuman dan diberikan untuk memberikan efek jera pada siswa-siswi seperti dijemur di depan lapangan, lalu di depan tiang bendera hingga waktu yang sudah ditentukan sampai melakukan jalan jongkok. Nah, jalan jongkok ini mungkin bisa sampai bolak-balik, bukan untuk satu arah untuk masuk kelas saja. Terkadang karena beberapa siswa yang tidak jera, maka ada beberapa hal lagi yang dilakukan agar siswa-siswi Nurul Ikhwan itu merasakan efek jera yang sudah ia langgar dari peraturan-peraturan yang sudah ia langgar di sekolah. Lalu siswa-siswi Nurul Ikhwan tidak boleh memakai sepatu warna lain kecuali hitam. Jadi untuk siswa-siswi Nurul Ikhwan ini tidak diperkenankan untuk memakai sepatu warna lain kecuali warna hitam. Meskipun ada beberapa di sekolah lain yang membolehkan siswa-siswinya itu memakai sepatu warna lain seperti ada warna putihnya, yang walaupun warna putihnya itu tidak banyak, tapi untuk Nurul Ikhwan itu tidak diperkenankan karena memang itu sudah berlangsung sejak awal sekolah ini dibuka. Tidak ada pembenaran untuk siswa-siswi memakai sepatu berwarna lain selain warna hitam. Lalu jika ada yang melanggar maka sanksi yang didapat adalah tidak diperbolehkan siswa tersebut memakai sepatu sampai jam pulang, lalu sepatu akan ditahan dan tidak akan pernah dikembalikan. Jadi akan dibiarkan oleh para guru siswi yang melanggar untuk tetap memakai sepatu warna lain, guru itu akan tetap membiarkan siswa-siswi itu tidak memakai sepatu. Itu akan ditahan dan tidak akan pernah dikembalikan sepatu tersebut. Jadi itu sudah konsekuensinya dan itu sudah diperingatkan dari awal. Jika melanggar maka sepatu itu tidak akan dikembalikan dan siswa-siswi tersebutlah yang akan rugi karena itu sudah ditetapkan dari awal. Dan yang terakhir yaitu di era sekarang kan mungkin sudah banyak ya sekolah yang memperbolehkan siswa-siswinya untuk membawa handphone atau gadget ke sekolah. Tapi itu tidak berlaku untuk sekolah di sekolah MTS Nurul Ikhwan karena itu mungkin kenapa diambil keputusan itu, mungkin sebagian guru, semua guru merasa kalau siswa-siswi di Nurul Ikhwan itu membawa HP atau gadget, mereka tidak akan pernah fokus untuk belajar. Selanjutnya, Nurul Ikhwan juga melarang siswa-siswinya memanjangkan kuku. Ini sudah berlaku cukup lama. Jika ada yang melanggar, maka guru yang memeriksa kuku sesuai daftar piket akan memotong kuku tersebut. Jadi memotongnya itu bukan memotong yang seperti kita memotong kuku biasa, melainkan
dipotongnya itu secara tidak rata dan seperti lancip gitu ya, lancip. Dan jika mereka tidak membawa potongan kuku, dan itu pasti akan bertahan sampai pulang sekolah. Adapun yang sempat diketahui, mereka karena risih dipotong tidak rata, mereka menggigit kuku tersebut supaya kukunya tidak tajam dan runcing. Lalu bagi laki-laki yang memanjangkan rambut akan dipotong dengan potongan yang tidak rapi. Bagi wanita yang memakai hijab tetapi rambutnya masih terlihat juga akan diberikan sanksi. Dan yang terakhir yaitu jika siswa-siswi di Nurul Ikhwan didapati berpacaran, maka mereka akan diberikan sanksi. Karena sekolah ini berbentuk yayasan dan diutamakan agama, pembelajaran agama, jadi tidak dibenarkan jika siswa-siswi di Nurul Ikhwan ini berpacaran. Jika didapati, mereka akan dikenakan sanksi, dan itu sudah ada yang berkenaan beberapa tahun yang lalu, dan itu juga membuat siswa-siswi tersebut jera. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi kegiatan-kegiatan rutin berupa kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Untuk kurikuler, kegiatan kurikuler yang biasa dilakukan yaitu berdoa sebelum belajar, ada tambahan sebelum masuk kelas seperti melakukan munakosah di hari yang sudah ditentukan, membaca yasin, dan memberi infak seikhlasnya di hari Jumat tanpa ada paksaan. Lalu yang terakhir yaitu ada ekstrakurikuler. Nah, kegiatan ekstrakurikuler yang ada di MTS Nurul Ikhwan ini yaitu pramuka yang dilaksanakan setiap hari Jumat, berkumpul di lapangan sekolah pukul 14.00 waktu Indonesia Barat setelah selesai melaksanakan sholat Jumat. Lalu selanjutnya bola kaki ini dilaksanakan setiap hari kecuali hari Jumat, berkumpul di lapangan bola kaki pukul 16.30 waktu Indonesia Barat selesai sholat asar. Dan yang terakhir yaitu bola voli. Latihan ini dilakukan oleh putra-putri setiap hari Selasa, Kamis, dan Minggu, tetapi lebih dominan yang untuk putrinya. Dan ini berkumpul di lapangan bola voli pukul 16.30 waktu Indonesia Barat selesai sholat asar. Yang selanjutnya itu mendeskripsikan praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. Yang pertama yaitu melakukan monakosa. Ini dilakukan di pagi hari sebelum masuk ke dalam kelas, dan ini dilakukan di hari tertentu saja, yaitu hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Di sini siswa atau siswi akan dipanggil sesuai jadwal yang sudah ditetapkan. Kenapa munakosa ini dilakukan? Karena diharapkan siswa-siswi MTS Nurul Ikhwan ini bisa melafalkan ayat-ayat suci Al-Quran dengan baik. Lalu yang kedua yaitu menampilkan diri untuk membawakan pidato. Seperti halnya dengan munakosa, pidato ini juga disampaikan di hari tertentu, yaitu pada hari Rabu dan Jumat. Setiap siswa akan melakukan ini dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Dan yang ketiga yaitu membaca yasin dan memberi infak. Kegiatan ini dilakukan di hari Jumat saja. Setiap kelas membacakan yasin di kelasnya masing-masing, tetapi ada beberapa waktu juga mereka membacakannya bersama-sama serentak dengan kelas lainnya. Dan pengutipan infak ini pula dilakukan dengan memberikan arahan kepada setiap ketua kelas untuk mengumpulkan uang tersebut bersama. Yang selanjutnya itu mendeskripsikan kegiatan observasi pembelajaran di kelas. Berdasarkan pengamatan yang dilaksanakan pada hari Sabtu 28 Mei 2022 di kelas 7 MTS Nurul Ikhwan Konsesi, mata pelajaran bimbingan dan konseling, pembelajaran di kelas dilaksanakan dengan baik. Peserta didik mengawali pembelajaran dengan membaca doa terlebih dahulu dan dibimbing oleh guru bimbingan dan konseling. Setelah itu guru menanyakan tentang kehadiran siswa, lalu sebelum memulai materi pembelajaran yang baru, guru tersebut menanyakan pelajaran yang sebelumnya sudah diajarkan pada pertemuan minggu lalu pada saat kegiatan belajar mengajar atau KBM.
Guru mampu mengelola pembelajaran dengan sangat baik. Contoh-contoh yang digunakan guru dalam menjelaskan materi sangat mudah dipahami oleh peserta didik. Sekian laporan presentasi. Sekian hasil laporan PLP 1 di MTS Nurul Ikhwan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.